Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah dengan berbagai nikmat yang kita terima, ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menambah keberkahan untuk kita semua, sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah kita memohon kepada Allah, ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Baiklah, untuk hari ini seperti biasa hari Sabtu, ya, kita akan belajar bahasa Arab dari dasar, ya, Badar. Alhamdulillah sekarang sudah menginjak halaman 90, ya. Bentar lagi tamat nih buku Al-Kahfi ini. Baiklah, kita langsung saja pada pembelajaran Badar, pembelajaran bahasa Arab dari dasar. Tujuan kita begitu mulia, ingin memahami, ya, isi Quran ataupun hadis dengan memahami kuncinya, yaitu bahasa Arab, bahasanya ahli surga, bahasa Quran, bahasa hadis, supaya salat kita lebih khusyuk, ya, lebih bermakna dengan memahami setiap kata, setiap huruf yang kita ucapkan. Kemudian ketika kita tilawah juga semakin memaknai apa yang kita baca, karena kita memahami dari setiap huruf, setiap kalimat yang kita baca dengan segala tantangannya, ya, bahasa Arab ini. Baiklah, kita sama-sama pelajari tentang halaman 90, ya. Kemarin sudah ini fi'il ta'ajub, fi'il yang menunjukkan heran, ya. Nah, sekarang kita sudah ke ringkasan-ringkasan. Nah, ya, khulasah, ya, tasrif al-af'alil wal asma', ringkasan tasrif fi'il dan isim. Nah, bahwa fi'il itu dibagi dua, ya, ada jamid, ada mutasarrif. Nah, di sini jamid itu artinya keras, ya, keras. Dan nanti di sini langsung saja ke itunya, ya, langsung ke apa pengertiannya, bahwa jamid itu adalah madalla ala makna mujarrad anis zaman, bahwa fi'il jamid itu adalah fi'il yang madalla menunjukkan ala makna mujarrad, atas makna mujarrad anis zaman, ya, makna yang kosong dari zaman, waktu. La yaqbalul tahawul min sighah ila sighah ukhra, tidak bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Misalnya kayak asa, ya. Jadi jamid itu intinya tidak bisa ditasrifkan lah, ya, tetap gitu. Jadi fi'il yang hanya punya satu bentuk gitu, ya. Pokoknya ma yulazimu surah wahidah. Jadi fi'il jamid itu adalah yang hanya punya satu bentuk saja. Jadi satu bentuk, la yuqbalu tahawul, tidak bisa dirubah, min sighah ila sighah ukhra, dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya ini misalnya, ya, asa. Nah, ini asa, kemudian ada mudah-mudahan, ya, bisa, nah artinya seburuk-buruk. Nah, ini bahwa misalnya bukan hanya itu saja, ya, misalnya ada laisa, madama, ada karuba, asa, hara, ikhlaulaqa, ada ni'mah, habza, bisa, sa'a, khala, ada, hasya. Nah, ini diantaranya adalah fi'il jamid yang hanya punya satu bentuk saja, ya, ala makna mujarrad, jadi hanya punya satu bentuk saja, tidak ada telah, sedang, akan. Misalnya kalau bentuknya fi'il madi udah aja gitu, fi'il madi tidak bisa, misalkan asa, ya, isu, tidak bisa ditarsrifkan seperti itu. Nah, di sini wa min huma yulasimu sighah al-madhi mislu laisa ni'ma. Nah, jadi di antaranya bentuknya itu
madi terus gitu ya. Misalnya di sini laisa ni'ma. Kemudian diantaranya juga bentuknya mudhari ya, tidak bisa tidak ada madinya, tidak ada amarnya, mudhari bentuknya. Seperti di sini ya, ada yahitu, yasi'u. Kemudian ada yang bentuknya amar gitu ya, hanya amar wes selamanya. Hati ta'al hab, nah itu ya. Kalau mutasarrif sebaliknya, madalla ala hadas muqtaranan bizaman yaqbalu tasarruf min sighah ila sighah ukhra. Nah, kalau ini sebaliknya ya. Kalau yang mutasarrif mah bahwa jadi tidak hanya punya satu bentuk saja. Nah, kalau yang mutasarrif itu yang menunjukkan atas kejadian muqtaronan yang disertai bizamanin dengan waktu, yaqbalu tasarruf yang berubah ya, min sighah ila sighah ukhra, dari satu bentuk lain. Misalnya dari kataba fi'il madi berubah jadi yaktubu, uktub. Nah itu. Wal mutasarrif nau'ani, dan mutasarrif itu ada dua macam. Nah ini kesimpulannya, kalau jamid itu tadi ya, tidak bisa ditasrifkan kalau jamid itu hanya dalam satu bentuk saja. Misalnya jadi jamid itu pokoknya mayulasimu surah wahidah, pokoknya hanya punya satu bentuk saja ya. Misalnya tapi sigotnya bisa dari bentuknya fi'il madi ya, fi'il muqarabah, fi'il roja, asa, haro, ikhlaulako, fi'il yang sifatnya memuji atau mencela, nikma, bisa ya, fi'il istisna kecuali nih, khala, ada, hasya, fi'il syuru ya, memulai, akhoda, alaqo, ansya'a. Nah kemudian ada yang bentuknya fi'il madi itu fi'il mudhari ya, yahiltu dan lain sebagainya. Nah di sini sebaliknya mutasarrif. Kalau mutasarrifnya yang biasa kita pelajari ya, madalla ala hadas, yang menunjukkan kepada kejadian muqtaranan bisaman yang disertai waktu, yaqbal tasarruf min sighah ila sighah ukhra, yang bisa ditasrifkan ya, bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk lain, dari kataba menjadi yaktubu, menjadi uktub. Nah seperti itu. Kemudian kita akan berlatih ya. Nah tapi ada pembagiannya dulu. Nah jadi di sini intinya jamid itu kalau kesimpulannya yang punya hanya satu bentuk saja ya. Misalnya tadi fi'il madi aja, nggak ada mudharinya, nggak ada amarnya, atau hanya fi'il amar saja, tidak ada madinya, tidak ada mudharinya, atau hanya bentuk fi'il mudhari saja ya. Tapi kalau ini yang ini jarang. Tadi asa itu artinya berharap ya, mudah-mudahan. Asa, nah asallah ayya'fu anhum, mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Kemudian diantaranya laisa ya, tidak bisa ada mudhari'nya, tidak bisa ada amarnya. Laisa itu artinya meniadakan ya. Wa annallaha laisa bidzallamil lil 'abid. Nah itu adalah fi'il jamid. Bisa celaan atau kecaman ya, bisa itu celaan atau kecaman. Bisa rajul Abu Lahab, misalnya seburuk-buruknya laki-laki adalah Abu Lahab. Kalau nikmah mah pujian, sanjungan. Ni'mar rajul Abu Bakrin, sebaik-baik lelaki adalah Abu Bakar. Tabarak, nah ini tabarak juga adalah sama ya, jamid. Nah kemudian fi'il jamid itu di sini ya, ada yang bentuknya itu yang pertama ya, mayulasimu sighah al-madi. Nah ini yang fi'il jamid yang bentuknya fi'il madi ya, contohnya laisa dan nikma tadi ya, laisa dan nikma. Kemudian mayulasimu sighah al-mudhari yang hanya bentuknya mudhari saja. Nah ini ya contohnya. Di sini ada yahiltu, artinya memekik, mengerang, berteriak karena takut ya. Kemudian ayyasi'a, ayyasi'u, yahiltu itu artinya tadi memekik, mengerang, berteriak. Nah kemudian diantaranya yang bentuknya hanya amar saja, hati ya. Nah ini yang bentuknya hanya amar saja, hati. Nah hati itu artinya bawalah kemari, tunjukkanlah gitu ya, hati. Nah, kalau ingin dalam bahasa Arab ya, misalnya ini termasuk fi'il jamid yang tidak ada fi'il madi dan tidak ada mudhari'nya, tapi hanya dalam keadaan bentuk fi'il amar selama-lamanya gitu ya. Hati ta'al hab gitu ya. Hati itu kemari gitu ya, atau tunjukkan atau bawalah. Kalau ta'al kemari ya. Hayya Zaid ta'al.
hayya Zaid, hayu Zaid, ta'al, sini sini gitu. Nah kemudian satu lagi itu contohnya hab ya. Hab itu artinya anggaplah. Fakultu ajirni Aba Khalid wa illa fahabni fahabni amron halikan misalnya. Fakultu, aku cuma bisa berkata, ajirni, pertahankanlah Aba Khalid, wahai Aba Khalid, wa illa, atau jika tidak, fahabni, maka anggaplah aku seseorang yang sudah binasa. Imro'an halikan. Hab itu artinya anggaplah ya, ini termasuk fi'il jamid yang hanya dalam kondisi amar selamanya. Sekali lagi, hati itu artinya bawalah, tunjukkanlah, kemarilah ya, sama hampir sama dengan ta'al. Ta'al itu kemari gitu ya. Nah kalau tadi hab itu artinya anggaplah. Nah ini contoh fi'il jamid, dan mungkin yang agak panjang itu di fi'il mutasharrif ya, fi'il mutasharrif. Nah tapi di sini fi'il mutasharrif itu kita lihat lagi ya, bahwa yang fi'ilnya itu bisa berubah bentuk sesuai dengan tasrif istilah yang biasa kita ya. Tapi fi'il mutasharrif ini naw'ani, dibagi dua macam. Yang pertama adalah tamu tasarruf, itu tam tasarruf. Nah sempurna, tam itu sempurna, tasarruf itu tasrifnya. Jadi sekali lagi, fi'il tasarruf, fi'il yang bisa ditasrifkan itu, fi'il yang bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk itu ada dua. Yang pertama tam tasarruf. Tam itu artinya sempurna, tasarruf itu dalam mutasarrifnya ya, dalam perubahannya atau dalam tasrifnya saja biar kita gampang ya. Jadi fi'il tam mutasarrif itu fi'il mutasarrif yang komplit dalam tiga bentuk ya. Maksudnya ini yang tam itu yang sempurna itu mayaji minhu al-maldi, sesuatu yang bisa datang darinya dalam bentuk fi'il madinya, mudhari'nya, amarnya. Maksudnya fataha madi bisa dirubah jadi yaftahu mudhari, iftah amar. Jadi tam mutasarrif, tam yang sempurna ya. Sempurna penafsirifannya baik madi, mudhari, amar. Tetapi ada juga yang nakis tasarruf. Nah nakis itu namanya juga nakis, itu artinya kurang atau cacat ya dalam mutasarrifnya. Nah jadi fi'il mutasarrif nakis itu adalah di sini ditasrifkan malam ya'ti minhu al-madhi wal mudhari wal amr jami'an. Jadi fi'il nakis mutasarrif itu kalimat fi'il yang mutasarrif yang tidak tersedia semuanya dalam bentuk fi'il yang tiga serangkai tadi ya, baik dalam bentuk mudhari'nya misalnya, atau hanya madinya saja, atau mudhari dan amar saja misalnya. Contohnya misalnya kayak kada itu hampir ya, kada ya kadu, tapi tidak ada fi'il amarnya, tidak ada kud, tidak ada misalnya. Ausyaka yushiku, hampir, tidak ada amarnya misalnya. Kemudian yada'uda, nah tidak ada fi'il madinya. Yazaru zar, nah itu tidak ada fi'il madinya. Kemudian itu ya, bahwa nakis itu tidak komplit, misalnya hanya ada madi dan mudhari saja. Nah contohnya kada ya kadu mabariha la yabrahu, ada juga yang mudhari dan amarnya saja tetapi tidak ada madinya. Ya daru zar, ya da'uda ya. Nah seperti itu. Nah jadi memang ini agak kesulitan nantinya ya, kecuali memang kalau sudah banyak baca misalnya, nah itu akan terlihat. Baiklah, langsung saja. Nah di sini supaya langsung membuat contoh-contoh ya, silakan saja. Misalnya kita lihat ini di sini yang tadi pertama lagi. Nah ini bahwa fi'il itu ada jamid, ada mutasharrif. Jamid itu yang tetap ya, tidak bisa ditasrifkan. Mutasharrif itu yang ada tasrifannya, walaupun tasrifannya ada yang tam, ada yang sempurna, ada yang nakis, ada yang kurang. Nah seperti itu. Silahkan ada yang mau ngasih contoh yang mana, isinya mau jamid ya, jamid, atau contohnya mutasharrif, atau mutasharrifnya yang mana, mutasharrif yang tam atau yang nakis.
Nah, silahkan. Siapa yang mau ngasih contoh? Masih blank. Kalau boleh kasih contoh dulu dari Bunda gitu. Maksudnya gimana? Memberikan contohnya itu contoh kalimat. Iya, maksudnya yang jamid itu pokoknya yang ini kan yang tidak bisa ditasrifkan, yang tetap ya seperti itu selama-lamanya, tidak bisa dirubah-rubah. Misalnya tadi asa ya, asa, kalimah asa ini jamid. Asa mudah-mudahan ya, bisa sebaik-baik seburuk-buruk, itu contoh jamid. Jamid itu tadi. Nah, jadi contohnya asa bisa. Ada yang bentuknya fi'il madi selama-lamanya ya, laisa nikma. Laisa itu bukan, artinya nikma itu sebaik-baik. Ada yang bentuk mudhari saja ya, yahil tuh ya, artinya itu yasi'u, tadi berteriak misalnya. Ada yang bentuknya itu amar saja ya, tidak ada madinya, tidak ada mudhari'nya gitu ya. Hati, hati ya. Ta'al hab tadi ya, hati. Ta'al kemari ya, hati sama ya, tunjukkan kemari. Hab anggaplah. Nah, itu yang dalam bentuk fil amar saja, tidak ada madinya, tidak ada mudhari'nya. Tapi kalau tasarruf itu sebaliknya, sesuatu yang memang bisa ditasrifkan, bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, seperti yang biasa ini mah, kataba, nasoro, zahaba, ja'ala, qara'a, fahima ya, semuanya itu yang bisa ditasrifkan. Walaupun yang tasarruf juga ada dua ya, ada yang tam, ada yang sempurna. Yang sempurna itu contohnya yang tadi fataha, nasoro, kataba, ja'ala. Misalnya itunya ada fi'il madinya, ada mudhari, ada amarnya. Tapi dia yang nakis, yang bisa ditasrifkan juga hanya ditasrifkannya terbatas. Misalnya diantaranya hanya ada madi dan mudhari'nya saja. Contohnya yang ada madi mudhari, fi'il kada, yakadu, artinya hampir. Nah, ini hanya ada madi dan mudhari'nya saja, amarnya tidak bisa ada. Mabariha layabrah ya. Kemudian ada yang bentuknya mudhari dan amar saja misalnya, tetapi tidak ada madinya, kayak zar, ya zaru zar, ya da'uda. Nah, itu kan jadi yang hanya ada mudhari dan amar. Tapi memang ini agak sulit ya untuk mencari contoh. Yang terpenting contohnya itu bisa membedakan mana jamid yang tidak bisa ditasrifkan, mana mutasharif yang bisa ditasrifkan, begitu saja. Mana fi'il yang tidak bisa ditasrifkan, gimana? Hanya satu kata gitu Bun, memberikan contohnya, misalkan memberikan contoh doroba gitu. Apa? Bisa, doroba. Kalau doroba berarti mutasharif atau jamid? Mutasharif. Ya, coba kenapa mutasharif? Bisa ditasrifkan gitu ya? Bisa ditasrifkan ya, bisa Bisa. berubah dari satu bentuk. Misalnya doroba menjadi Yadribu. yadribu fi'il mudhari'nya. Amarnya Dorban idrib. idrib. Berarti nah gitu saja Bun membedakannya. Oh, berarti itu mutasharif yang bisa ditasrifkan. Berarti itu yang bisa ditasrifkannya sempurna atau nakis? Tam atau nakis? Tam. Tam berarti ya? Tam ya, tam. Nah, karena bisa sempurna, ada madinya, mudhari'nya, amarnya gitu ya. Kalau nakis itu hanya ada salah satunya atau dua saja. Nah, itu saja, gitu aja Bun contohnya. Jadi kita mengidentifikasi ini masuk jamid atau mutasharif. Kalau mutasharif mana yang tam atau yang nakis, udah aja gitu. Maaf Bun, untuk yang bisa ditasrifkan tidak gitu ya? Iya. Gimana Bun? Untuk contoh kalimat apa sih? Fi'il jamid kalimat asa pada Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Iya, siap. Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah. Mau di itu kan? Al-Baqarah berapa Bun? 216. Al-Baqarah ya. 216. Iya. Nah, ini
Ya, Al-Baqarah 216. Nah, ini ada kalimah asa. Silahkan Bun diidentifikasi. Bunda Lia ya? Ya, Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Asa itu termasuk fi'il jamid, tidak bisa ditasrifkan. Jadi Iya, tetap asa aja gitu ya. asa itu termasuk jamid ya, tidak bisa ditasrifkan. Asa itu fi'il roja, termasuk fi'il yang sifatnya harapan, karena fi'il itu kan banyak ya. Misalnya ada fi'il muqarabah, ada fi'il memuji, mencela ya. Nikmat sebaik-baik, bisa seburuk-buruk. Nah, itu fi'il memuji atau mencela. Ada fi'il istisna ya, kekecualian. Khala, ada, hasya. Nah, itu ya, kekecualian. Nah, di sini barusan asa. Nah, asa itu adalah termasuk, nah kita identifikasi barang-barang lagi ya. Asa, apa arti asa? Apa arti asa? Berharap. Iya, asa itu bisa mudah-mudahan. Ya, pokoknya asa itu adalah salah satu dari fi'il roja, artinya berharap ya. Baladnati asa haro ikhlaulako, nah itu sepaket ya. Asa haro ikhlaulako itu fi'il roja, fi'il yang menunjukkan harapan ya. Asa di sini ya, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang, wa huwa kurhulakum, padahal perang itu adalah sesuatu yang kalian benci ya. Wa asa, nah boleh jadi ya, boleh jadi antakrahu syai'an, kamu membenci sesuatu, wahwa khairul lakum, padahal itu amat baik bagimu. Wa asa, dan boleh jadi antuhibbu syai'a, kamu menyukai sesuatu, wahwa syarrul lakum, padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah tahu sedangkan kalian tidak tahu. Nah, jadi asa ini pokoknya termasuk jajaran dari fi'il roja yang berharap ya. Bisa diartikan mudah-mudahan, bisa diartikan boleh jadi, tergantung siakul kalam, konteks kalimatnya ya. Misalnya yang artinya mudah-mudahan, misalnya asa rabbi ayyahdiyani, asa mudah-mudahan Rabbi Tuhanku ayyahdiyani, memberi petunjuk kepadaku. Pokoknya asa itu gitu ya. Termasuk kita identifikasi barang-barang asa. Nah, kalimah asa ini apakah jamid atau mutasarrif? Jamid. Jamid ya. Jamidnya yang mana? Jamid. Yang sighah madi, sighah mudhari, sighah amar, atau apa bentuknya? Asa. Sigo madi. Madi ya, bentuknya yang madi. Asa. Kalau mudhari kan ada iya-nya tandanya. Kalau amar berarti biasanya di akhirnya ada sukun. Gitu aja Bun membedakannya. Kalau asa itu fi'il jamid. Jamidnya yang mana? Madi, mudhari atau amar? Oh, asa itu bentuknya yang madhi. Madi saja, tidak ada mudharinya, tidak ada amarnya. Nah, itu sudah Bunda Lia mengidentifikasi kalimat asa itu ternyata termasuk fi'il yang jamid. Jamidnya bentuknya madhi. Siapa lagi yang akan ngasih contoh? Kalau yang di surat Al-Qamar, Bun. Surah Al-Qamar. Apa itunya, Bun? Ke 39. Baiklah, kita itu ya surah Al-Qamar sebentar. Ada kata laisa. Laisa. Sebentar, ini susah digeser. Apa susah digeser ya? Ini. Surah apa, Bun? Al-Qamar. Al-Qamar ya, ayat 39. Ayat berapa Bunda Nunu? 39. 39 misalnya ya. Coba silahkan dibaca Bunda Nunu.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani Alkomar illa mah ini Alkomar 39 mah ini apa Bang? Wa allaisa itu ada bacaannya. Laisa di situ bisa masuk ke jamid bukan ya? wa alaisa kesananya apa? Lil insani illa Illa ma masa'a ya. Wa alaisa lil insan illa masa'a. Wa alaisa dan tidaklah ya bagi manusia itu illa masa'a kecuali apa yang dia sudah usahakan. Wa alaisa bukanlah ya. Nah, tapi kayaknya Bunda Nunung bukan Alkomar ya, bisa biar semuanya bisa baca. An-Najm kalau apa alaisa mah. Oh iya. An-Najm ayat 39. An-Najm ya. An-Najm An-Najm ayat 39. Baik, kita lihat ya sama-sama supaya semuanya bisa tertuju pada ayatnya ya. Wa alaisa dan bahwasanya laisa ya, tidaklah laisa itu bisa diartikan tidaklah, bukanlah ya. Wa laisa lil insan dan tidaklah manusia itu memperoleh illa kecuali masa'a apa yang dia usahakan. Laisa di sini berarti kalau kita identifikasi ya kata-kata laisa bisa diartikan apa? Bukan, tidak ya. Di sini diartikan tidak ya di sini, atau tiada. Bisa diartikan laisa itu bukan, tidak atau tiada ya, sama. Nah, kita lihat apakah kalimah laisa ini jamid atau mutasarif? Jamid. Nah, jamid karena tidak bisa ditasrifkan ya. Kenapa disebut jamid? Karena tidak bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Berarti kalau jamid masuknya bentuknya madi, mudhari atau amar? Madi. Madi ya, sighatul madi ya laisa. Apa artinya laisa? Tidaklah atau bukan. Ya, bukan, tiada atau tidak ya. Nah, baik. Nah, ini jadi Bunda Nunung sudah menemukan ya. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Laisa di sana itu adalah jamid karena tidak bisa ditasrifkan. Jamidnya bentuknya madi. Baik, Bunda Nunung sudah ngasih contoh sama Bunda Lia. Silahkan yang lain. Apakah ada yang mau ngasih contoh lagi? Yang terakhir yang sa'a itu masuk ke kalimat itu bukan. Kalau sa'a mah sempurna Bun. Sa'a itu nanti kita belum belajar tentang tasrif yang ada fi'il mu'tal di akhirnya ya. Fi'il misal, ajwab, nakis, lafif, kita belum ke sa'a. Sa'a itu termasuk fi'il nakis nanti ya. Fi'il nakis yang maksudnya nakis bukan nakis di sini Bun. Tapi ada lagi nakis yang huruf akhirnya ada penyakit. Kalau misal itu huruf fa fiilnya yang ada penyakit. Kalau ajwaf itu yang ain fiilnya ada penyakit. Kalau nakis itu sa'a itu yang lam fiilnya ada penyakit. Kita belum ke sana, tapi itu mah bisa ditasrifkan. Itu masuk ke mutasarif. Ya, terima kasih. Yang lain sama di ayat ke 58 juga ada ya. Laisa laha min dunillahi kasyifah. Ya, laisa laha min dunillahi kasyifah. Ada itu ya. Ada udah yang laisa sudah dicontohkan ya sama Bunda Nunung. Silahkan, ada kalimat apa lagi? Baik jamid ataupun mutasarif. Mau nanya Bun, maaf, untuk kalimat bisa itu kalau ditambah sebelumnya misalnya dengan wala bisa itu tetap itu ya artinya atau gimana? Kalau bisa kan artinya seburuk-buruk. Biasanya kalimatnya kan bisa rajulin, seburuk-buruk laki-laki itu Abu Jahlin, misalnya Abu Jahal. Kalau la bisa tidaklah seburuk-buruk ya. Bisa. Tapi ini kalimatnya disambungkan dalam surat Al-Baqarah. Coba, ayat 206. Kita lihat Al-Baqarahnya ya. Al-Baqarah. Ya, 206. Sebentar, Bun. Al-Baqarah ayat berapa? 206. Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah 206.
Nah ini silahkan yang akan di itu yang mana? Wala, oh bukan la panjang, ini malah pendek ya. Bukan, iya, La di sana itu artinya benar-benar. Itu malah la taukid. oh jadi bisanya tetap fi'il jamid ya bun. Iya, fi'il jamid cuman untuk menegaskan, ini menegaskan kan ya, wa idza qila lahu, apabila dikatakan kepadanya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, akhadathul izzah bil ismi, maka bertambahlah ya izzah kesombongannya ya, bil ismi dengan berbuat dosa, fahasbuhu jahanam, maka orang seperti itu cukuplah untuk mereka jahanam. Wala bisa, wa dan la, benar-benar, sungguh, ini malah la taukid ya, la bisa, benar-benar atau sungguh, seburuk-buruk, bari mereka itu al-mihad, jahanam itu tempat tinggal seburuk-buruknya. Bisa itu artinya kan seburuk-buruknya ya, sungguh, jadi dipakai kata sungguh ini untuk menunjukkan Allah kepada orang-orang yang ngeyel ya, disuruh bertakwa kepada Allah tetapi malah sombong ya, sombong dan dia makin menjadi-jadi dosanya. Maka kata Allah, fahasbuhu jahanam, cukuplah bagi orang seperti mereka itu adalah neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah wala bi'sal mihad, la sungguh bisa, seburuk-buruk, mihad tempat tinggal. Jadi jahanam itu adalah benar-benar seburuk-buruk tempat tinggal. Nah itu bun, la di sana artinya sungguh atau benar-benar. Sama anggar bisanya mah artinya seburuk-buruk. Ya dia tetap fi'il jamid. Itu yang bunyi bi salismu itu teh di surat apa ya? Ya ada. Ya bi salismul fusuku wal isyan ulaika humur rasyidun. Itu surah Al-Hujurat bun. Ya, itu mah bisa ya bun. Ya itu juga sama artinya seburuk-buruk. Bi salismu, seburuk-buruk dosa. Bi salismul fusuko, kan bi salismul fusuko wal isyan ulaika humur rasyidun. Nah itu ya sama ini, bisa artinya seburuk-buruk. Berarti itu bisa masuk ke jamid. Ya masuk ke jamid ya, bisa. Nah, ada di Al-Quran ya, seburuk-buruk. Tadi bi salismu, seburuk-buruk dosa ya, bisa. Nah ini contoh-contoh fi'il jamid ya, yang berarti kita identifikasi terakhir lagi ya. Berarti bisa itu jamid atau mutasharif? Jamid. Kalau jamid yang madi mudhari amar, madi. Yang madi ya, bisa nikma laisa bentuknya madi. Nah itu sudah memberi beberapa contoh ya. Ada lagi satu lagi. Ada yang mau ngasih contoh apa? Misalnya tadi asa sudah ya. Asa sudah ya. Kemudian bisa sudah. Laisa juga sudah ya, banyak, apalagi laisa bidhallami lil abid. Kalau yang apa? Contoh yang hab itu yang Rabbi habli minas sholihin, hab di sini masuk enggak ke situ? Rabbi. Nah, itu mah bukan habli di sana mah dari wahaba yahibu. Kalau hab di sini mah anggaplah ya. Kalau yang di Rabbi habli minas sholihin mah itu mah fi'il mutasharif yang dari wahaba artinya memberi, yahibu wahaba telah memberi, yahibu sedang memberi, fi'il amarnya hab, berilah. Nah kalau itu mah beda lagi bun. Memang kalau secara selintas kayak sama ya, tulisannya apapun sama, cuma kalau yang sudah ada zauk, ada rasa bahwa itu bukan dari sana gitu. Kalau hab di sini mah memang yang arti anggaplah ta'al hati itu mah yang memang bentuknya itu tidak bisa dirubah-rubah, itu mah jamid ya. Walaupun tulisannya sama tetapi yang dilihat itu siyakul kalam, kalimat sebelumnya, susunan kalimatnya seperti itu misalnya. Nggak mungkin hab di sana itu artinya anggaplah kan. Hab di sana itu Robbana hablana, Robbana ya Tuhan kami, hab berikanlah lana untuk kami. Oh ini mah dari memberi artinya, berarti dari wahaba yahibu
hibatan hab ya, la tahab. Nah itu mah beda lagi Bun. Tapi memang kalau lihat tulisan Bunda Nunung bakal bingung ya, karena tulisannya sama persis. Cuma yang dalam bahasa Arab itu dilihat dari siakul kalam, susunan kalimatnya. Ini teh masuk ke sini jamid atau mustaq atau mutasarrif ya. Nah, tapi itu hanya bisa dirasakan kalau nanti kita levelnya sudah naik Bun. Maksudnya ini teh gimana? Nah, nanti akan bisa merasakan sendiri ini teh kemana. Nah, gitu. Sudah mungkin ya untuk contoh-contohnya. Nah ini udah agak pusing ya isinya contoh-contohnya, alhamdulillah, tapi sudah pada ngasih contoh tadi ya Bunda Lia, Bunda Nunung dan lainnya sudah ya. Ada asa di Al-Quran itu, ada bisa, ada laisa. Nah sudah memberikan contoh beberapa ya fi'il jamid. Kalau mutasarrif mah memang sisa dari jamid itu semuanya mutasarrif ya. Paling gampang mutasarrif mah menentukannya, walaupun mutasarrif juga ada yang nafis, ada yang tam ya, ada yang sempurna. Fil madi mudhari'nya amarnya ada juga yang hanya madi dan amarnya, misalnya ada yang mudhari dan amarnya saja, madinya nggak ada. Nah itu untuk hari ini dicukupkan sekian ya pembelajaran bahasa Arab kita hari ini. Mudah-mudahan semakin menambah wawasan, semakin ketika baca Al-Quran itu zauk rasa kita ya semakin nikmat ya, semakin nikmat ketika baca Al-Quran, kita memahami setiap huruf, setiap lafaz yang kita baca, dan mudah-mudahan semakin menambah kekhusyuan kita dalam sholat kita sehari-hari ya. Setiap kata, setiap kalimat ya ketika kita baca Robbil Firli ya, betul-betul kalau setiap huruf, setiap katanya kita faham, itu juga akan menambah kekhusyuan ya, kekhusyuan, kebermaknaan baik ketika kita sholat ataupun ketika bertilawah Al-Quran. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap semangat dengan segala kompleksitasnya ya belajar bahasa Arab. Yang terpenting kita sudah berikhtiar di hadapan Allah, bahkan kita bersungguh-sungguh mempelajari kunci dari belajar agama itu adalah diantaranya belajar bahasa Arabnya ya, sehingga kita mampu dimudahkan nanti dalam memahami setiap hadis yang kita baca ataupun setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca. Hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Dr. Fenty yang sudah menyampaikan materi bahasa Arab dasar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Allah jadikan ilmu untuk kita semua. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una wa bifaqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kajian subuh yang berbahagia, kita akhiri kajian ini dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.